Shalom para sobat Paku, kembali lagi bersama dengan saya, Albert Kurniawan dalam segmen Sunday Time. Tidak terasa teman-teman semua, kita bersama-sama sudah belajar seri dari 7 gereja dan tiba saatnya kita di gereja yang keempat yaitu gereja Tiatira. Saya mengajak kita sebelum bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk satu kesempatan pada saat ini untuk kami boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dia untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi maksud dan isi hati Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca. Dan biarlah ini boleh menjadi peringatan bagi setiap kami, baik secara individu ataupun secara gereja, supaya kami boleh berdiri di tengah-tengah kebenaran pada waktu kami ada di dalam dunia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mengajak kita bersama-sama membuka dari Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga yang ke-29. Saya akan membacakan buat kita. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina dengan dia, akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaatnya mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menangguhkan beban lain kepadamu, tetapi yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tunggang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Teman-teman, pernahkah kita mendengarkan sebuah istilah atau jargon yang berbunyi kurang lebih seperti ini? Kamu tahu nggak? Dia itu kalau di gereja, waduh, malaikat aja kalah suci. Tapi kalau dia sudah pulang dari gereja, setan pun kalah jahat. Pernahkah kita mungkin mendengar, kamu tahu nggak kalau dia di gereja pelayanan, aktivis, dia melayani, bahkan dia mungkin adalah seorang majelis. Tetapi kalau di luar gereja, mulutnya itu penuh dengan kotoran dan tingkah lakunya itu begitu jahat seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Teman-teman, gambaran orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang membagi dunia hidupnya itu menjadi dua. Ada hal rohani dan ada hal yang duniawi. Kita bukan seperti itu. Kita tinggal di dalam dunia yang sama. Bagaimana di tengah dunia yang berdosa, seharusnya lah kita menunjukkan jati diri kita sebagai orang percaya. Teman-teman, jika kita melakukan hal yang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, berarti mungkin kita sedang mengikuti atau sedang meniru apa yang dialami oleh jemaat Tiatira. Zaman itu gereja Tuhan mengalami satu tekanan seperti yang saya jelaskan di sebelumnya. Tekanan dari orang Yahudi dan juga tekanan terutama dari pemerintahan Roma. Teman-teman, kekristenan tidak diakui oleh orang Yahudi karena kekristenan mengaku Yesus adalah Tuhan. Sehingga mereka yang non-Yahudi, mereka diwajibkan oleh pemerintah Roma untuk menyembah kaisar ataupun menyembah dewa-dewa dari kaisar.
Nah, itu sebabnya mereka orang Kristen yang tidak diakui sebagai golongan Yahudi, mereka diperhadapkan kepada hal-hal yang bersifat penyembahan berhala. Jadi mereka ditekan oleh pemerintahan Roma dan mereka menerapkan sebuah sistem. Kalau kamu mau bertahan hidup, kamu harus mengikuti sistem perekonomian yang ditawarkan oleh pemerintahan Roma. Itu dikenal sebagai serikat dagang. Misalnya, teman-teman zaman itu teman-teman adalah penjual buah, maka ada serikat dagang orang jualan buah. Teman-teman jualan misalnya baju, ada serikat dagang jualan baju. Dan mereka biasanya di dalam serikat dagang itu, mereka harus mempersembahkan sesuatu kepada dewa-dewa yang ada, dan juga akhirnya harus melakukan ritual-ritual, salah satunya mungkin adalah perbuatan cabul atau perbuatan seksual. Nah, orang Kristen berada di tengah-tengah yang kondisi kejepit. Kalau saya tidak mengikuti keinginan dari pemerintahan Roma, maka usahaku susah berkembang. Tetapi kalau aku mengikuti mau mereka, maka yang terjadi adalah aku tidak menuruti firman Allah. Nah, di tengah kondisi yang demikian, hadirlah seseorang yang disebut di dalam bagian ini, disebut dengan simbol Isabel. Isabel di sana bukanlah orang pada zaman Tiatira, tetapi ini mengacu kepada satu tokoh perjanjian lama. Teman-teman kalau tahu, Isabel itu adalah istri dari Raja Ahab, di mana istri ini membuat Ahab melakukan hal yang sangat jahat sekali, membawa dia untuk melakukan hal yang bersifat kriminal dan juga bahkan menghadirkan dewa-dewa ke dalam atau ke tengah-tengah umat Israel. Nah, ada seorang nabia atau pengajar di Tiatira yang mengambil pendekatan yang seperti Isabel. Jadi kamu kalau karena sudah ke gereja kamu tidak bisa memberikan persembahan kepada berhala ini, kepada dewa ini, oke, sama aku tidak apa-apa. Itu sebabnya teman-teman, di dalam jemaat Tiatira, di tengah segala yang terjadi, Tuhan menegur jemaat ini karena membiarkan kompromi itu kepada wanita yang diberikan simbol Isabel ini. Nah, kita perlu melihat bagaimana Tuhan itu di sini juga memuji jemaat Tiatira tentang apa? Tentang pelayanannya. Dia dikatakan kalau di ayat 19, aku tahu pekerjaanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, ketekunanmu. Dan bahkan dikatakan pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Tuhan memberikan pujian kepada mereka karena mereka menunjukkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan mereka berjemaat. Tetapi mereka mengabaikan hal yang penting, yaitu kompromi terhadap ajaran yang keliru yang dibawa ke dalam gereja. Mereka membiarkan orang yang dikasih simbol Isabel itu berkeliaran dan bahkan mengajar di gereja ini. Alhasil yang terjadi di sana, Tuhan meneriakan satu penghukuman jika tidak bertobat. Pertama akan diberikan kondisi sakit, ya, dibaringkan di ranjang orang sakit. Dan yang kedua di sana dikatakan akan diberikan kesukaran besar. Kalau tidak mau bertobat, hukuman itu makin berat. Jadi teman-teman bisa lihat dari sakit, kesukaran besar hingga kematian. Dan ini belum tentu artinya diartikan secara harafiah seperti itu. Tetapi ini bisa menunjukkan adalah sebuah eskalasi yang makin meninggi ketika umatnya tidak kunjung bertobat. Teman-teman sekalian, saya mengajak kita bersama-sama dari jemaat Tiatira. Kita belajar untuk kita tidak kompromi dan kita menghidupi pengajaran yang keliru itu. Dan apalagi kita mengajarkannya kepada orang lain. Sebelum kita mengajarkannya kepada orang lain, mari kita bersama-sama meneliti terlebih dahulu dan kita boleh bersama-sama bergumul dan berusaha untuk melakukannya. Teman-teman, Tuhan selalu memberikan ruang kepada setiap umat ketika engkau melakukan kesalahan, ketika engkau melakukan kekeliruan, ketika engkau melakukan dosa. Di sana ada tawaran untuk kita kembali kepada Dia. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau pakai telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita mau hati kita kembali kepada Tuhan? Tidak seperti jemaat Tiatira yang memilih membiarkan pengajaran yang demikian, yang memilih untuk membiarkan orang yang diberikan simbol Isabel itu berkeliaran dan bahkan mengacau balaukan setiap umatnya. Teman-teman, kita diingatkan bersama-sama yang menjadi kepala gereja adalah Tuhan itu sendiri. Mari kita mengikuti
apa yang Tuhan mau. Kita mengikuti kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan di dalam firman. Dan kita tidak sembarangan mengajarkan itu kepada orang lain. Saya rindu firman Tuhan ini boleh menjadi teguran, nasihat, dan peringatan bagi setiap kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersama-sama diingatkan betapa seharusnya kami menjaga setiap diri kami dari segala pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Kami berdoa Tuhan, memohon supaya gereja-gereja Tuhan, setiap orang-orang Kristen, janganlah menjadi Isabel-Isabel zaman sekarang yang mengajarkan hal-hal yang menyesatkan kepada jemaat Tuhan, supaya mereka memiliki kehidupan pragmatis yang jauh daripada Tuhan. Oh Tuhan, berdoa untuk gereja-gerejamu, berdoa untuk rohaniwan-rohaniwan, berdoa untuk pendeta-pendeta, berdoa untuk pengajar-pengajar. Biarlah mereka diberikan satu hati yang mau belajar dan menyelidiki firman-Mu, sehingga tidak mengajarkan kekeliruan. Dan ajarlah Tuhan untuk gereja boleh berdiri menegakkan kebenaran, sehingga tidak mengkompromikan dosa-dosa yang ada. Tuhan, begitu sedihnya ketika melihat gereja meresmikan, menerima tentang praktek LGBT. Betapa menyedihkannya ketika gereja menegakkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah gereja-gereja Tuhan diberikan kekuatan, diberikan kemurnian ajaran, diberikan kesungguhan hati untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan, terima kasih. Biarlah peringatan kepada jemaat Tiatira menjadi peringatan bagi kami secara individu ataupun bagi gereja secara organisasi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, sebelum saya mengakhiri video ini, teman-teman silakan tuliskan di dalam kolom komentar. Kalau ada berkat yang teman-teman dapatkan dari pembahasan soal 4 gereja yang sudah ada, atau melalui pembahasan gereja Tiatira, silakan tuliskan di dalam kolom komen. Teguran apa yang teman-teman dapat. Dan juga teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk boleh bersama-sama hadir di dalam sesi Q&A yang saya adakan setiap hari Senin jam 7 malam. Memberikan kesempatan dan ruang kepada teman-teman semua. Kalau ingin bertanya, kebingungan dengan kekristenan, silakan hadir di dalam forum Q&A itu. Saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan juga teman-teman semua, saya mengundang untuk teman-teman boleh terlibat bersama-sama di dalam pelayanan di YouTube ini dengan cara mengikuti Instagram saya, dan teman-teman yang ingin berbagi soal kesaksian bagaimana Tuhan menolong hidup kita, saya persilahkan untuk teman-teman boleh menghubungi saya di dalam Telegram saya t.me/Albert Kurniawan. Saya tunggu kehadiran teman-teman semua. Semoga video ini boleh memberkati kita. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.